Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat, terus berprestasi walau dari rumah. Oke anak-anak hebat, kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan transformasi geometri pada bagian dilatasi dan rotasi. Ini adalah bagian akhir dari transformasi geometri. Oke, sebelum kita mulai langkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pengertian rotasi, lalu rotasi terhadap 0,90 derajat, 0,-90 derajat, rotasi terhadap 0,180 derajat, lalu pengertian dilatasi dan dilatasi terhadap 0, K skalanya. Oke, ini konsep mappingnya, Nana. Kita sekarang sudah masuk ke bagian pink, ungu, dan merah. Nah, ini ya mappingnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke rotasi terhadap 0,90 derajat. Rotasi itu kan perputaran nih. Kalau pencerminan itu kalian bercermin dari sebuah titik, dicerminkan, maka bayangannya ada di mana. Ketika rotasi ini berarti sebuah titik akan diputar. Nah, kita yang pertama adalah perputaran terhadap 0,90 derajat. Maksudnya apa ya ini? 0 di sini artinya adalah titik pusatnya pada 0,0. Kalau kalian menggunakan jangka ya, ketika kita tatap muka langsung, biasanya kita menggunakan jangka. Nah, jarum jangkanya itu pada pusat 0,0. Lalu diputar titiknya terhadap sebesar 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Jadi ingat, ketika rotasi terhadap 0,90 derajat itu diputar pada pusat 0,0 sebesar 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. 90 derajat itu sudut siku-siku. Ya, kita misalkan contoh ya. Kita punya titik 5,0 di sini. Lalu kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nih, kita misalkan ini adalah sebuah jangkanya. Pusatnya di 0,0. Kita putar berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Nah, inilah bayangannya di 0,5. Lalu kita punya titik sini nih. Berapa ini? Ya, 5,4. Jangan ketukar ya anak-anak hebat. Bukan 4,5 tapi 5,4. X-nya 5, Y-nya 4. Diputar nih berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Maka dia, nah inilah bayangannya, min 4,5. Yang ketiga, misalkan kita berada di titik nih 5,7. Lalu kita rotasikan terhadap 0,90 derajat berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Nah, maka bayangannya di mana ini? Ya, benar sekali. Min 7,5. Oke, anak-anak hebat, inilah proses rotasi terhadap 0,90 derajat. Nah, sekarang yuk kita cari kesimpulan, kita cari rumusnya, kita cari formulanya. Apa sih rumusnya ketika sebuah titik kita rotasikan terhadap 0,90 derajat. Kita lihat ya. Nih. Nah, ini hasilnya. Maka rumusnya apa? Formulanya. Ya, benar sekali ya. Jadi, jika ada sebuah titik X, Y dirotasikan terhadap 0,90 derajat, maka hasilnya adalah min Y, X. Nah, inilah bayangannya. Jadi, posisi mereka bertukar tempat. Dan Y-nya berubah tanda. Tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Inilah rotasi terhadap 0,90 derajat. Paham ya? Lalu yang kedua, rotasi terhadap min 90 derajat. Nah, kita lihat ya. Pusatnya sama ya di 0,0. Berputar 90 derajat, besarnya sama 90 derajat siku-siku, tapi arahnya. Di sini arahnya searah jarum jam. Ingat karena jika 0,-90 derajat, malah dia bergerak searah jarum jam. Contohnya, nah kita punya titik 0,5. Ini jangkanya, pusatnya 0,0 ya. Kita putar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Maka inilah bayangannya. Berapa? 5,0. Lalu kita punya titik kedua nih, min 4,5. Yuk kita putar 90 derajat searah jarum jam ya.
Nah, maka sini bayangannya 5,4. Terakhir, Bapak punya titik min 7,5. Ini jangkanya. Kita putar, rotasikan terhadap 0,-90, artinya 90 derajat searah jarum jam. Oke ya. Nah, inilah bayangannya. 5,7. Luar biasa. Yuk, anak-anak hebat, kita ambil kesimpulan lagi. Apa sih rumusnya? Apa sih formulanya? Jika sebuah titik dirotasikan terhadap 0,90 derajat. Yuk, check it out. Nah, min 4,5 jadi 5,4, min 7,5 bayangannya menjadi 5,7. Lalu apa formulanya? Ya, pasti kalian bisa. Jika ada sebuah titik X, Y dirotasikan terhadap 0,-90 derajat, maka hasilnya adalah Y, min X. Posisinya bertukar, nilai X-nya berubah tanda, dari positif jadi negatif. Nah, inilah rotasi terhadap 0,-90 derajat. Dia searah jarum jam. Oke, bisa ya? Next, rotasi terhadap 0,180 derajat. Kalian pasti tahu lah 180 derajat garisnya berbentuk ya garis lurus atau ada yang bilang setengah lingkaran. Pusatnya masih 0,0, berputar 180, setengah lingkaran atau garis lurus. Nah, kita lihat ya. Misalkan titik kita ada di sini. 5,0 ini jangkanya kita putar 180 derajat, maka jadilah min 5,0. Jadi bayangan dari titik A-nya min 5,0. Misalkan kita berada di titik 5,4. Nah, kita putar 180 derajat, maka bayangannya di mana? Min 5,4. Pak, apa harus berputarnya berlawanan arah jarum jam? Oh, untuk 180 bebas, boleh searah, boleh berlawanan. Maka di sini tidak ada min 180 derajat. Sama saja hasilnya 180 derajat. Kita buktikan yuk. Contohnya C nih, 5,7. Kita putar 180 derajat, coba kita searah jarum jam. Nah, jawabannya min 5, min 7. Nah, inilah rotasi terhadap 0,180 derajat. Dia mau ke sebelah kiri berlawanan arah, atau searah jarum jam, hasilnya sama. Oke ya, kita ambil kesimpulan. Nah ini 5,7 menjadi min 5,7, 5,4 menjadi min 5,4. Apa kesimpulan? Formula rumus dari rotasi terhadap 0,180 derajat. Ya, benar, pasti kalian bisa. Jika sebuah titik X, Y dirotasikan terhadap 0,180 derajat, maka akan bayangannya adalah min X, min Y. Jadi posisi mereka sama, cuma semua tandanya berubah. Ini sama dengan pencerminan terhadap titik asal, yaitu 0,0. Oke, ada pertanyaan? Ya, pasti bisa. Jika kalian ada pertanyaan, silakan WhatsApp Bapak atau tulis di komen YouTube-nya ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Ya, anak-anak hebat. Titik A, min 5,7 dirotasikan dengan titik pusat dan sebesar 90 derajat. Searah jarum jam. Ingat ya, kita harus tahu nih arahnya. Kalau 90 derajat, dia searah atau berlawanan jarum jam. Lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan titik A. Ya, pembahasan ya. Sekarang kita lihat nih, titik A dicerminkan terhadap 90 derajat searah. Kalau searah berarti jadinya apa? Ya, negatif 90 derajat. Maka yang berubah apa kalau negatif 90 derajat? Yang berubah adalah X-nya. Posisi mereka bertukar, tandanya berubah di X. X tadi di sini min 5, jadinya 5. Lalu di sini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka posisinya bertukar, jadinya 5,7. Inilah hasilnya. Yang kedua, titik B 9,-2 dirotasikan dengan titik pusat sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik B. Nah, kalian masuk, aduh, 270 derajat, kita kan belum belajar, Pak. Nah, kalian boleh ya menggunakan sistem seperti ini. Kalian kerjakan dulu 180 derajat. Nah, maka hasilnya apa tadi? Ya, semua tanda berubah. Min 9,2. Lalu kalian lanjutkan lagi. Ini kan apa?
Di sini dia berlawanan arah, berarti kalau berlawanan arah dia 90 derajat. Nah, seperti ini. Maka yang berubah Y-nya kan ya, posisi mereka bertukar, tandanya berubah yang Y-nya. Min 2, min 9. Pak, boleh nggak kalau cuma satu kali aja? Gimana? Kita kerjakan yang searah jarum jam. Yang searah jarum jam, jadi pakai 90. Karena kan ini udah 270, kita lanjutkan aja seperti itu. Boleh, silakan. Jadi kalian boleh ini dengan searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam kan bisa pakai min 90 langsung. Jadi ini tinggal min 2, ya yang berubah adalah X-nya ya, jadi min 2, min 9. Sama saja. Karena ketika 270, itu 90-nya lagi sudah mendekati 360. Berarti sama juga dengan titik asal kita putar aja dengan min 90. Jadi sama aja hasilnya ya. Matematika itu caranya banyak. Terserah kalian, senyamannya kalian, selagi itu masuk logika sesuai dengan aturan, maka itu diperbolehkan. Yang pasti jawabannya pasti sama. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Kita langsung ke dilatasi. Nah, inilah bagian terakhir dari transformasi geometri. Dilatasi itu merubah ukuran. Dia bisa memperbesar, memperkecil seperti skala ya, tetapi tidak merubah bentuk. Artinya apa? Ketika segitiga segitiga gitu, tidak merubah bentuknya. Nih, rumusnya langsung jika P, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalanya K, maka bayangannya adalah langsung K kali X, K kali Y. Contoh soal. Diketahui segitiga A, B, C dengan titik sudutnya A-nya min 3,2, B-nya 1,4, C-nya 2,1. Tentukan bayangan dari titik-titik sudutnya jika didilatasi terhadap titik pusat dengan faktor skalanya 2. Berarti ini tinggal langsung aja ya. Langsung aja kalian kali. Jadi rumusnya lihat sini. Sangat mudah ya. Berarti tinggal kalian kalikan X kali K, Y kali K. Udah itu aja rumusnya. Nah ini berarti tinggal 0 ini jangan diikuti, ini 0 ini hanya pusatnya 0,0. Berarti jawabannya tinggal bayangannya adalah tinggal min 3 kali 2, 2 kali 2. Nah inilah bayangannya, min 6,4. Begitupun 1, min 4. Jadinya 2, min 8. Dan yang terakhir 2,1 menjadi 4,2 bayangannya. Jadi ternyata dilatasi itu sangat simpel. Tinggal kalian kalikan antara titik asal dengan faktor skalanya, dapatlah bayangannya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Materi kali ini selesai, transformasi selesai. Salam sehat, salam semangat, terus berprestasi walau dari rumah. Terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.